Konflik Israel-Palestina adalah konflik multidimensional. Perang di antara mereka tidak sebatas mempertahankan tanah dan kepemilikan, tapi juga dikobarkan api keyakinan yang telah bertahan ribuan tahun. Karenanya, bahkan hukum modern kebingungan dan dunia internasional seperti tidak yakin harus berbuat apa terkait konflik mereka. Uraian berikut ini memaparkan secara ringkas terkait akar sejarah sekaligus fakta-fakta konflik Israel-Palestina yang merujuk pada sumber-sumber referensi yang dicantumkan di bagian akhir video ini. Selamat menyimak. Sejarah panjang konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang sangat kompleks dan berkepanjangan di dunia, dengan akar sejarah yang dapat ditelusuri kembali hingga akhir abad ke-19. Pada saat itu, gerakan Zionis muncul sebagai respons terhadap antisemitisme yang meluas di Eropa. Para pemimpin Zionis, seperti Theodor Herzl, berpendapat bahwa orang Yahudi memerlukan tanah air sendiri untuk menghindari penindasan dan diskriminasi yang terus-menerus. Palestina, yang waktu itu merupakan bagian Kekaisaran Ottoman, menjadi fokus perhatian para Zionis. Mereka percaya tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan bagi orang Yahudi sesuai tradisi religius mereka. Pada awal 1900-an, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat, dan komunitas Yahudi mulai membeli tanah dari pemilik tanah Arab, meski seringkali menyebabkan ketegangan antara kedua kelompok. Setelah Perang Dunia Pertama dan jatuhnya Kekaisaran Ottoman, Inggris mendapatkan mandat untuk mengelola Palestina. Deklarasi Balfour pada 1917, yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, semakin memperburuk ketegangan. Sementara orang Yahudi menyambut baik deklarasi itu, banyak penduduk Palestina merasa terancam oleh meningkatnya imigrasi Yahudi dan potensi kehilangan tanah dan hak mereka. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab makin meningkat sepanjang 1920-an dan 1930-an, dengan serangkaian kerusuhan dan kekerasan yang terjadi. Pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, untuk Yahudi dan untuk Arab Palestina, tetapi rencana itu ditolak oleh negara-negara Arab dan komunitas Palestina. Pada 1948, setelah pengumuman kemerdekaan Israel, perang pecah antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Konflik itu mengakibatkan pengungsi Palestina berjumlah besar, dengan ratusan ribu orang Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba, yang berarti bencana dalam bahasa Arab. Sejak itu, konflik terus berlanjut dengan berbagai perang, intifada, dan upaya perdamaian yang gagal. Akar sejarah yang dalam ini menjelaskan mengapa konflik Israel-Palestina sangat rumit dan sulit diselesaikan, dengan masing-masing pihak memiliki narasi dan klaim kuat terhadap tanah dan hak-hak mereka. Dengan latar belakang sejarah yang penuh ketegangan, konflik ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik internasional. Pendudukan wilayah dalam konflik. Pendudukan wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam konflik Israel-Palestina, terutama setelah Perang 6 Hari pada 1967. Dalam perang itu, Israel berhasil mengalahkan negara-negara Arab tetangga dan mengambil alih beberapa wilayah strategis, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Pendudukan itu tidak hanya mengubah peta politik di kawasan tersebut, tetapi juga memicu ketegangan yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Setelah pendudukan, Israel mulai menerapkan kontrol ketat atas wilayah-wilayah yang didudukinya. Di tepi barat, Israel membangun permukiman yang dianggap ilegal oleh banyak negara dan organisasi internasional. Permukiman itu seringkali dibangun di tanah yang secara historis dimiliki warga Palestina, yang makin memperburuk ketegangan antara kedua komunitas. Masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berulang kali mengutuk pembangunan permukiman itu dan menyerukan agar Israel menghentikannya. Yerusalem Timur, yang juga diduduki selama perang, menjadi salah satu titik sensitif dalam konflik. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah kota suci dengan banyak situs bersejarah. Sementara bagi orang Palestina, Yerusalem Timur adalah ibu kota masa depan mereka. Status Yerusalem menjadi isu paling sulit dalam negosiasi perdamaian, dengan kedua pihak mengklaim hak atas kota tersebut. Selain dampak politik, pendudukan itu juga memiliki konsekuensi kemanusiaan yang serius. Banyak warga Palestina di wilayah yang diduduki hidup di bawah kondisi sulit, dengan pembatasan terhadap gerakan, akses terbatas ke sumber daya, dan kekerasan sering terjadi. Blokade yang diterapkan di jalur Gaza, yang dikuasai oleh Hamas, makin memperburuk situasi kemanusiaan, menyebabkan krisis yang melibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Pendudukan wilayah juga telah memicu berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat Palestina,
termasuk protes damai dan aksi kekerasan. Intifada pertama pada akhir 1980-an dan intifada kedua pada awal 2000-an adalah contoh perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap pendudukan dan kondisi yang dihadapi oleh warga Palestina. Pembangunan permukiman dalam konflik. Pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki, terutama di tepi barat dan Yerusalem Timur, merupakan salah satu isu kontroversial dalam konflik Israel-Palestina. Sejak Perang 6 Hari pada 1967, Israel telah membangun ratusan permukiman yang menampung puluhan ribu warga Yahudi. Meskipun pemerintah Israel menganggap pembangunan itu sebagai bagian dari hak mereka untuk menetap di tanah yang mereka anggap sebagai tanah air historis, banyak negara dan organisasi internasional menganggapnya ilegal berdasarkan hukum internasional. Hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat, menyatakan bahwa negara yang menduduki wilayah tidak boleh memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki. Karena itu, pembangunan permukiman dianggap pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Namun, Israel membantah klaim itu, berargumen bahwa tepi barat dan Yerusalem Timur bukan wilayah yang sah milik Palestina, dan bahwa permukiman tersebut dibangun di tanah yang tidak memiliki pemilik sah. Pembangunan permukiman seringkali jadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina. Ketika permukiman baru dibangun, seringkali terjadi pengusiran warga Palestina dari tanah mereka yang menyebabkan protes dan bentrokan. Warga Palestina merasa pembangunan permukiman itu mengancam keberadaan mereka dan hak atas tanah yang mereka huni selama berabad-abad. Ketegangan itu seringkali meningkat jadi kekerasan, baik dari pihak militer Israel maupun kelompok perlawanan Palestina. Selain dampak sosial dan kemanusiaan, pembangunan permukiman juga mempengaruhi proses perdamaian. Banyak upaya untuk mencapai kesepakatan damai terhambat oleh masalah permukiman, karena setiap ekspansi permukiman dianggap mengubah fakta di lapangan dan mengurangi kemungkinan pembentukan negara Palestina yang berkelanjutan. Negara-negara dan organisasi internasional, termasuk PBB, telah berulang kali meminta Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman dan kembali ke meja perundingan. Pembangunan permukiman juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Wilayah yang diduduki mengalami pembatasan akses terhadap sumber daya alam dan infrastruktur yang menghambat perkembangan ekonomi Palestina. Banyak warga Palestina hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakpastian akibat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Israel. Proses perdamaian yang gagal. Proses perdamaian antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai upaya mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu momen penting dalam sejarah proses ini adalah Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada awal 1990-an. Perjanjian ini, yang dihasilkan dari negosiasi antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Namun, meski ada beberapa kemajuan awal, proses itu akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu isu mendasar yang menghambat proses perdamaian adalah status Yerusalem. Bagi Israel, Yerusalem adalah ibu kota yang tidak terpisahkan dan memiliki makna historis serta religius yang mendalam. Sebaliknya, bagi Palestina, Yerusalem Timur adalah bagian integral dari negara mereka yang akan datang. Ketegangan ini menciptakan hambatan besar dalam negosiasi, karena kedua belah pihak memiliki klaim yang kuat dan saling bertentangan terhadap kota tersebut. Selain itu, hak kembali pengungsi Palestina juga menjadi isu kunci yang belum terselesaikan. Sejak Perang Arab-Israel 1948, ratusan ribu orang Palestina telah jadi pengungsi, dan banyak dari mereka berharap untuk kembali ke rumah mereka di wilayah yang kini menjadi Israel. Di sisi lain, Israel menolak klaim itu, dan khawatir penerimaan pengungsi dalam jumlah besar akan mengancam identitas Yahudi di negara tersebut. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan mengenai hak kembali ini terus memperdalam ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Batas-batas negara juga tetap jadi masalah yang sulit. Meskipun ada beberapa usulan mengenai pembagian wilayah, termasuk rencana pembagian yang diusulkan oleh PBB pada 1947, banyak ketidakpastian dan perselisihan mengenai batas yang dianggap adil oleh masing-masing pihak. Pembangunan permukiman Israel di tepi barat makin memperumit masalah ini, karena setiap perubahan fakta di lapangan membuat perbatasan yang adil makin sulit untuk ditentukan. Meskipun ada beberapa upaya untuk merintis jalan menuju perdamaian, seperti pertemuan-pertemuan internasional dan inisiatif diplomatik, hasilnya seringkali tidak memuaskan. Ketidakstabilan politik di kedua belah pihak, ditambah kekerasan yang terus berlanjut, membuat proses perdamaian semakin sulit. Kemanusiaan dan krisis dalam konflik. Konflik Israel-Palestina telah menghasilkan krisis kemanusiaan yang mendalam,
terutama di jalur Gaza, saat situasi makin memburuk akibat blokade yang diterapkan Israel. Sejak Hamas mengambil alih kendali jalur Gaza pada 2007, Israel memberlakukan blokade yang ketat, membatasi akses terhadap barang-barang kebutuhan dasar, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Blokade ini berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari warga Gaza, menciptakan kondisi yang sangat sulit dan memperburuk kemiskinan. Menurut laporan dari berbagai organisasi internasional, lebih dari 50% penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran mencapai angka yang sangat tinggi, terutama di kalangan pemuda. Akses terhadap layanan kesehatan juga sangat terbatas, dengan banyak rumah sakit kekurangan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan. Krisis air bersih juga jadi masalah serius, dengan sebagian besar sumber air di Gaza tercemar dan tidak layak konsumsi. Hal itu menyebabkan banyak warga Gaza menderita penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Kekerasan juga jadi bagian kehidupan sehari-hari di wilayah itu. Serangan udara Israel yang sering terjadi, sebagai respons terhadap roket yang diluncurkan dari Gaza, menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Menurut berbagai laporan, ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, telah kehilangan nyawa akibat konflik yang berkepanjangan. Di sisi lain, serangan terhadap Israel juga mengakibatkan korban jiwa dan trauma psikologis bagi penduduk Yahudi, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Krisis kemanusiaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di Gaza. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka, yang mengakibatkan trauma dan kehilangan mendalam. Pendidikan juga terhambat, dengan banyak sekolah yang rusak akibat serangan, serta ketidakmampuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak. Masyarakat internasional telah berulang kali menyerukan agar Israel mengakhiri blokade dan memberikan akses yang lebih baik terhadap bantuan kemanusiaan. Tapi upaya itu seringkali terhambat oleh ketegangan politik dan kekhawatiran keamanan. Organisasi-organisasi kemanusiaan berjuang untuk memberikan bantuan di tengah tantangan yang ada, tetapi seringkali menghadapi kesulitan dalam mencapai pihak-pihak yang paling membutuhkan.